Dalam setengah jam, aku minta Gu Corporation membeli 30% sahamku ini dengan 10 miliar. Tak akan aku tunggu lebih dari 1 menit. Kalau tidak, aku bakal bakar tempat ini. Shen Yan, kau gila. Siapa di kalangan orang kaya yang tidak tahu? Kau punya perjanjian dengan Yanji. Dalam 3 tahun. Kalau tidak hamil anaknya, harus menyerahkan 30% saham ini. Gratis padanya. Sekarang kau jual padaku. Bukannya menarikku ke kapal bajakanmu. Melawan keluarga Hi? Dulu kita kerja sama, kau suka-suka. Kasih klausul sepihak, suruh kita tanda tangan. Karena kau tampan, aku tidak mempermasalahkannya. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Aku mau suamiku terlunta-lunta, tak punya apa-apa. Kau harus membantuku. Baik. Anggap saja aku berhutang padamu. 10 miliar ya 10 miliar. 10 hari lagi, Gu Group akan bekerja sama denganmu. Untuk mengambil alih perusahaan suamimu sepenuhnya. Yanji, bercerai di hari peringatan 3 tahun pernikahan. Ini hadiah balasan pertamaku untukmu. Kamu kemana saja? Aku cari-cari kamu. Cepat sini. Shen Yan, Lehate, Ocean Star, Gone Sutra Haute Couture Galaxy Fold, Dan. 99 mawar segar yang dikirim langsung dari luar negeri ini. Kamu suka? Terima kasih. Yanji, kalung ini namanya gembok hati 1, artinya bagus. Beli satu untuk Yan sebagai kenang-kenangan. Tidak usah, Ibu. Terlalu mahal. Jangan ngomong gitu. Yanji bisa dapetin kamu. ITU Rezeki Keluargahi. Apa sih 1 kalung? Dia harusnya kasih yang terbaik di dunia buat kamu. Kita kanak-kanakan. Udah gede, masih percaya iklan. Mau apa, beli sendiri aja. Aku sibuk, nggak sempat main drama cinta-cintaan. Yanchi. Yan. Gak apa-apa. Mau apa bilang ke ibu? Ibu yang beliin. Painter, kalau nanti Jabarani nyakitin kamu, kami pasti nggak bakal biarin. Katanya ngasih hadiah ginian ke kanak-kanakan. Kenapa sekarang dermawan banget? Lepesan. Aku mau ketemu bos Hi. Kak Yanchi, tolongin aku. Dengar nggak sayang? Sekretaris aku, Sensihan. Karena mau bantu aku, dia nyontek ide orang. Sekarang dia mau dilaporin, di penjara. Apa hubungannya sama aku? Yang salah, yang tanggung. Cengken, Sihan tubuhnya lemah. Pasti nggak kuat. Kamu kan pinter, punya koneksi, pasti bisa atur ini. Ya kan, kamu sebagai direktur perusahaan. Gantiin dia ya? Aku mohon. Aku bakal kasih apa aja yang kamu mau. Aku beliin. Tanda tangan dulu, baru kita bahas. Nggak lihat kontraknya? Nggak perlu. Aku tahu kamu pasti cuma mau minta hadiah lagi. Aku kasih. Sekarang bisa gantiin Sihan? Kak Yanci, mending jangan bujuk kakak. Gantiin aku. Dulu, waktu kakak. Paksa aku nyontek, mungkin dia udah rencanain. Usir aku dari sampingmu. Aku tekankan lagi. Buat karya, jujur dulu.
grup nolak plagiarisme. Si jahat mau ngajarin aku? Walaupun aku sengaja nyontek. Kak Yanci sayang banget sama aku. Pasti nggak tega lihat aku susah. Yanci, Aku paksa si Jalang ini gantiin jadi Hitai-tai. Gantiin aku. Jadi Hitata. Shenyan, aku benar-benar tak menyangka. Kamu biasa berpura-pura jujur dan adil, tapi diam-diam memaksa Sihan menjiplak. Kenapa kamu jadi sejahat ini? Kakak Yanci, jangan salahkan kakak juga. Mungkin kakak hanya sesaat bingung, jadi orang jahat. Lalu Sok Suci. tamparan ini, buat kamu yang menjiplak tak tahu malu malah balik tuduh. Siapa yang berani buat kamu cari gara-gara di depanku? Hianci, kamu mau aku yang jadi kambing hitam untuk pencuri ini, ya? Bisa. Kamu terus-terusan merekam. Shenyan, kamu gila? Kamu kirim rekaman itu ke grup besar perusahaan? Ini. Hubungi Departemen Hukum. Sekretaris Presiden Direktur, Lin Sihan. Melakukan plagiarisme serius dan memfitnah atasan. Atas nama Wakil Presiden Grup, saya menuntut. Agar segera ditindak tegas semua tanggung jawabnya, jangan ditunda. Kakak Yanci, kalau aku benar-benar dituduh plagiarisme, hidupku hancur. Cepat minta tolong kakak. Jangan habisi aku sampai ke akar-akarnya. Shenyan, aku perintahkan kamu. Segera kebat tuduhan terhadap Sihan. Dan di grup besar perusahaan, minta maaf ke Sihan. Kalau tidak, aku buat kamu jadi janda seumur hidup. Hidupmu. Juga jangan harap bisa sekamar lagi denganku, punya anak. Dia sangat pengen punya anak, pasti akan menunduk dan merayu padaku. Punya anak. Sebenarnya, pakai yang ini. Soal sperma. Cuma beli barang murahan sembarangan. Hianci, kamu benar-benar pernah mikir punya anak denganku? Kenapa dia aneh-aneh hari ini? Jangan-jangan dia tahu sesuatu? Pasti aku yang kebanyakan mikir. Shenyan, jangan ngomong lagi. Hal-hal aneh, aku perintahkan kamu. Minta maaf ke Sekretaris Seng. Kalau tidak, aku benar-benar marah. Mar yang susah Dane. Dulu, setiap aku ancam, dia langsung minta maaf. Kali ini dia kok, nggak takut aku marah. APA mungkin. Dia belajar trik baru mundur, selangkah untuk maju 2 langkah. Dari wanita bodoh desa mana? Kakak Yanci, aku gimana pun gak apa-apa. Tapi anak dalam kandunganku ini, gimana? Kalau dia tahu ibunya seorang plagiat? Soya, Sihan jangan takut. Ada aku di sini, meski harus bangkrut. Aku tak akan biarkan kamu dan anakmu menderita sedikit pun. Bangkrut. Hianci tanpa saham. Kamu akan segera jatuh miskin. Ini semua akibat ulahmu sendiri. Kenapa kamu ada di mobilku? kenapa? Terkejut ya? Kak Yanci bilang kamu egois. Engkau menenggang dosa antaku, jadi. Dia memberikan mobil senilai 3 juta ini padaku. Sebagai kompensasi kecil. Kak Yanci hanya mencintaiku, sedangkan kamu hanya orang jahat yang merebut posisi. Aduh.
Kakak, aku sudah bilang mau mengembalikan mobilnya. Kenapa kamu masih ingin membunuhku? Jangan Sihan dan anaknya kenapa, Sihan? Ayo cepat bangun. Hianci, Zheng Xihan aktingnya begitu buruk. Kamu tak bisa lihat ini tipuannya. Untuk memfitnahku. Cukup Shenyan. Kamu paksa Sihan mencipta proposal saja sudah keterlaluan. Sekarang kamu pakai batu untuk membunuhnya. Kenapa kamu jadi begitu jahat? Baiklah. Aku tak perlu menjelaskan lagi, ini juga baik. Nanti kalau kamu menyesal, aku tak akan pernah lagi berbelas kasihan. Apa aku menyesal? Kamu menyakiti orang saja sudah keterlaluan. Masih bicara omong kosong di sini, yang harus menyesal adalah kamu si wanita beracun yang gagal membunuh. Kak Yanchi. Kakak pasti sedang marah, jadi ingin membunuhku. Aku tak pantas punya mobil bagus, aku orang kecil. Meski kakak mau bullying aku di kantor, aku tak akan mengeluh. Hanya mohon Kak Yanchi, jangan marah pada kakak lagi, ya? Sama-sama wanita, Sihan lebih mengerti daripada kamu. Mobil yang kamu beli 3 juta ini, berikan pada Sihan. Sebagai biaya pengobatan, untuk menebus kesalahanmu. Sudah kukatakan aku tak salah. Diam. Aku lihat sendiri mana mungkin salah, kalau kamu masih membela diri. Hanya akan membuatku semakin muak padamu. Sihan naik mobil, kita ke rumah sakit. Ya, Abaikan saja dia. wajah jahatmu sakit, ya? Mobil dan priamu sekarang milikku. Wajahmu yang kalah total mirip seperti anjing. Wah, ini? Kak Yanchi, kamu baru saja memberiku mobil 3 juta, Kak. Lalu kamu merusak banyak. Kalau nanti kamu lebih baik padaku, dia pasti akan mengincar nyawa seluruh keluargaku. Ah, tidak mungkin. Dulu Shenyan paling takut aku marah. Ini kuma taktik dia untuk memensing. Lihat, dia mau pukul diri sendiri pakai besi untuk minta maaf. Karena kamu tahu diri, asal kamu pukul diri sendiri. Lalu perbaiki ban, aku akan maafkan kamu. Hei Shenyan, kamu mau apa? Aduh, Kamu gila? Berhenti, mobil ini sudah aku suruh. Berikan ke Sihan. Siapa izinkan kamu begitu? Aku tidak biasa menyerahkan milikku pada orang jahat. Kamu mau mobilku, kan? Bawa saja sampah ini pulang. dulu Bos Shen selalu nurut pada Bos He. Kenapa kali ini dia berani mempermalukan Bos He di depan kita? Mempermalukan Bos He. Bos He tiap hari bawa si perempuan jelang, berkeliaran di depan Bos Shen. Siapa yang Tian? Pada nganggur semua? Mau tidak aku? Bayar gaji dan kalian pergi? Sihan, maafkan aku sudah menyusahimu. Tenang, setelah aku dapat 30% saham Shen Group, pasti kubalas sakit hatimu. Bos Shan, tinggal 3 hari lagi Gu Group ambil alihi grup. Nanti Bos He benar-benar kehilangan segalanya. Jadi Galendangan, yakin tidak menyesal? Tidak menyesal. Aku malah berharap hari itu cepat tiba. Shinyan, aku tak sangka selama ini kamu
Berpura-pura susi, tapi di belakang busik sampai. Memaksa Sihan menjiplak. Sesama wanita. Sihan jauh lebih paham. APA? Kakak Yanchi? Kamu bilang sengaja lapor kakak, katanya dulu dia jualan. Dapat uang kotor. Bos Shen ada masalah. Hari ini ada pihak berwenang cari kamu, katanya mau selidiki kasus transaksi terlarangmu. Dewan direksi heboh setelah tahu. Dibilang merusak reputasi perusahaan, sepertinya mau diadakan voting untuk mengusirmu dari dewan direksi. Dia hancurkan mobil yang kukasih padamu, aku cuma sedikit. Menghukumnya, bikin dia kehilangan muka aja. Dia harusnya bersyukur. Kenapa Sihan? Mukamu kelihatan pucat. Apa badanmu kurang enak? Yanchi sama sekali jia bol tahu pekerjaanku dulu. Yang memelukan ITU, nanti dia pasti tahu. Kalau anak yang kubawa bukan anaknya, gimana nanti? Aku jadi nyonya Hi? Ah gak apa-apa, cuma capek aja. Kak Yanchi, malam ini, bisa nemenin aku nggak? Ya udah. Lagian muka Shenyan yang kayak mayat hidup itu. Udah bikin mual, beda sama kamu. Bijak dan susi. Ayo. Hianci, siapa yang ganggu aku, bakal ku balas berlipat. Halo, mau lapor, ada sepasang pria wanita sedang transaksi ilegal. Pria, pakai jas hitam, kacamata emas. Wanita, pakai gaun putih. Ada file yang perlu dicek. Laporan medical check-up group. Ternyata menunjukkan aku kena oligospermia berat. Masa sih? Kalau aku nggak subur. Gimana Sihan bisa hamil anakku? Syphilis Stadium Akir. Sihan kamu kenapa? Bikin kaget aja. Untung bukan HIV, celana dalamnya disteril aja. Soal ini, mati-matian jangan sampai Hianci tahu. Nanti gimana aku jadi nyonya Hi? Ah, tangan kecepetan. Kak Yanchi, hasil medical check-up rumah sakit keluar. Dokter bilang bayinya sehat. Syukurlah kalau aku oligospermia. Tapi bisa bikin Sihan hamil, berarti aku pria paling jantan. Sihan, lihat, bertahan ini demi kamu. Aku selalu pakai mainan buat ngalahin Shenyan. Malam ini, harusnya kamu gantiin aku ya. Hahaha. Bos Shen, sesuai perintahmu. Kami sudah pasang kamera lebih dulu. Dan ganti barang yang dibeli Hianci. Dengan lem industri super kuat, mereka pasti nggak bisa kabur. Petugas polisi, orang yang dicurigai melakukan prostitusi ada di dalam. Terima kasih atas laporanmu Bos Shen. Hancurkan pintunya. Dengus Samuel yang di dalam. Polisi menerima laporan atas nama. Kalian sedang melakukan transaksi ilegal. Segera buka pintu dan bekerja sama dengan penyelidikan. Ini peringatan terakhir. Sialan, kenapa menempel? Kakak Yanci, pelan-pelan dong, kulitku mau copot. APA? Kakak Yanci? Kamu katakan kamu sengaja melaporkan kakak, bilang dia pernah jualan di luar. Dapatkan uang yang tidak bersih. Aku cuma memberinya hukuman kecil saja. Cuma bikin namanya hancur, dia harus bersyukur sudah. Hianci Zheng Sihan. Takdir itu berputar, nikmatilah dengan baik. Aku akan memberimu hadiah besar ini. Kakak Yanci, pelan-pelan dong. Jangan sampai Shenyan tahu hal ini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mau memberikan 30% sahamnya padaku. Hancurkan pintunya. Kita harus segera pisah.
ini baru permulaan setiap hari ke depan. Aku akan membalas kalian berdua orang jahat ini dengan baik. Atas kebaikan kalian yang merencanakan aku dari belakang. Pegang kepala dengan tangan dan jongkok. Kenapa tidak buka pintu ketika kita panggil tadi? Pak polisi, kalian salah paham. Aku tidak ada hubungan apapun dengan dia. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Banyak bicara tidak ada gunanya, ikut kami saja, kita selidiki dengan baik di kantor. Bawa pergi. Dengarkan aku penjelasan. Bos Shen, Hianchi dan Jeng Sihan sudah keluar dengan jaminan hubungan mereka berdua. Memang sudah tidak bisa diungkapkan ke publik, konon katanya. Ketika Bos He ditangkap, dia ketakutan sampai mengompol dan buang air besar di celana. Kalau Bos Shen ingin mengajakku bergabung dengan rencanamu, jangan terlalu lunak. Kalau aku jadi kamu, aku tidak hanya melakukan pembalasan. Melaporkan dia melakukan prostitusi, aku akan hancurkan alat kelamin orang jahat serakah ini. Bosku, ucapanmu ini ada maksud tersembunyi ya? Ketika keluarga Gu sedang mempersiapkan pengambil alihan saham keluarga He, kami menemukan. Selama bertahun-tahun Hianchi selalu menggunakan gaji tinggi. Membentuk kepercayaan untuk kasih gelapnya. Sebaliknya, orang-orang inti dan elit dari grup Bos Shen sering mendapat potong gaji dan diintimidasi sampai keluar. Kelihatannya mantan suamimu ini bukan hanya mau menipu sahammu, tapi juga mau melemahkan kekuasaanmu. Membuka jalan untuk kekasih gelapnya dong. Kenapa kamu memotong gajiku lagi? Dan gaji seluruh karyawan departemen ini? Sudah keempat kalinya. Mereka di rumah masih ada. Orang tua dan anaknya harus dihidupi. Perusahaan begini tidak etis. Bisa bikin mereka mati. Shenyan, aku kasih tahu. Aku lakukan ini demi perusahaan, tapi kamu malah bantu orang luar. Nggak bantu suami sendiri, otakmu bermasalah ya? Kakak nggak ngerti. Efisiensi biaya masih wajar. Tapi meragukan keputusan Yanchi, itu egois banget. Kamu benar-benar egois dan serakah. Ternyata potongan gaji cuma buat karyawan yang istrinya aku. Buat karyawan selingkuhannya, nggak ada yang dipotong. Bosku, sesuai rencana, besok lusa. Grup Gu ambil alih grup He. Sebelum itu, arus kasih Yanchi harus diputus total. Biar dia nggak bisa bangkit lagi. Bos Shen, sesuai perintah. Selain saham, semua kartu kredit Bos He sudah diblokir. Sekarang harus kasih dia. 200 juta. 200 juta? Aku mengundangmu dengan tulus. Untuk jadi sekretarisku. Sayang. Kamu baru buat proyek baru, pasti banyak butuh uang. 200 juta ini, tabunganku selama ini. Ambil dulu buat pakai. Setelah menikah sekian lama, akhirnya ada gunanya. Oak, kartunya aku terima. Tapi, mulai sekarang, jangan lagi kayak ibu-ibu. Ngantar makanan. Rasanya nggak enak, malah bikin malu. Aku bisa kasih 200 juta. Pasti bisa minta kembali. Kak Yanchi, tadi malam. Entah siapa yang lapor, bikin kita. Kulitnya terkelupas kena lem. Sakit banget, ih. Kasihan ya, aku kan beliin barang bagus. Buat kompensasi. Apapun yang kamu mau. Meski mahal banget, aku beliin. Oak. Kakak, kamu juga datang? Tadi malam cuma nggak pulang, nggak nyangka. Dia buru-buru datang buat reu aku pulang. Ternyata cuma pura-pura. Tapi karena kamu nempel kayak koyo. Selama kamu minta maaf sama sekretaris Heng, aku bisa maafin kamu. Aku bisa maafin kamu. Maafin? Iya. Nunggu kamu dari direktur miliaran. Saat jadi orang miskin yang tak punya apa-apa lagi. Nanti kamu yang akan minta maaf padaku. Shenyan, kukira kamu sudah berubah. Baru saja kupuji 2 kata, langsung main-main lagi. Mainan tipu daya. Aku benar-benar tak sabar, apalagi termakan trikmu. Kak Yanchi, lelangnya hampir dimulai. Ayo cepat pergi, abaikan dia.
Hianci, setelah lelang ini selesai, 2 miliar arus kasmu. Tak akan tersisa sepeser pun. Para tamu terhormat, selanjutnya akan dilelang. Barang unggulan lelang hari ini. Dirancang oleh desainer perhiasan top Prancis, butuh 3 bulan. Dihiasi permata dari seluruh dunia. Tersip to the heart of the earth. Harga buka 30 juta. Astaga. It's the heart of the earth yang didambakan semua wanita di dunia. Sangat cantik. Kalau bisa pakai kalung ini, mati pun tak apa. 35 juta. 40 juta. Kak Yanci, bukankah kamu bilang meski harus bayar mahal, akan membelikanku barang lelang yang kuinginkan? Aku ingin yang ini. Baik, asal kamu suka, semuanya kubelikan. 100 juta. Kakak, siapa yang nawar seperti itu? Jangan-jangan kamu lihat aku suka heart of the earth ini, sengaja naikin harga. Ingin membuatku beli ini dengan harga tinggi. Aku sengaja naikkan harga. Terus kenapa? Kamu yang hidup tergantung pria. Iri aku punya banyak uang, atau Benci sendiri karena uang sedikit, malu sampai tak tahan. tak punya uang. Ngapain datang ke sini? Kak Yanci, karena kakak memaksa merebut kalungku, ya? Sudahlah, aku tak mau, lagi pula dari kecil sampai besar. Aku memang tak pernah punya barang bagus. Tidak, Sihan, kamu ingat. Jempa bumi di sekolah dulu? Kamulah yang gigit pembuluh darah, memberiku minum darahmu. Menyelamatkanku dari maut. Orang yang gigit pembuluh darah, menyelamatkan Hianci dulu. Sebenarnya aku Air. Untuk menyelamatkanku, tanganmu masih tertinggal. Bekas luka yang tak bisa hilang, jadi. Meski hari ini aku bangkrut total, akan kubelikan untukmu. Di mana bekas lukamu? Sihan, di mana bekas luka yang kamu dapatkan dari gempa itu? Aku tidak boleh membiarkan Hianci mengetahui aku mengaku sebagai penyelamatnya, kalau tidak aku pasti mati. Kakak Yanci, aku takut. Kalau kamu melihat bekas luka ini, kamu akan ingat kembali kenangan buruk saat gempa itu. Makanya aku lakukan operasi kulit untuk menghapusnya. Kebohongan keluar dari mulutmu begitu saja, menipu sampai level kamu. Benar-benar bakat alamiah. Cukup, Shenyan. Kamu sebagai istriku, tidak hanya tidak memahamiku, malah berbicara buruk tentang penyelamatku. Wajah irimu ini sungguh menjijikkan. Kakak Yanci. Kakak punya permusuhan besar padaku, Aku sungguh tidak mau membuatmu kesulitan. Lebih baik kita pergi saja, lagi pula aku sudah terbiasa kalau ulang tahun tidak menerima hadiah. Yang harus pergi adalah dia, Shenyan. Sihan, hari ini ada aku di sini, tidak ada yang berani menindasmu. Hati bumi. 150 juta. 200 juta. Tidak. Aku mau pasang lentera langit. Aku tidak salah dengarkan? Bos Hi menghabiskan semua hartanya cuma untuk pasang lentera langit. Hanya untuk membuat Nona Zheng senang. Selamat Bos Hi. Sudah berhasil menawar hati bumi, kalung yang diinginkan semua wanita di dunia ini. Diberikan untuk Nona Zheng. Shenyan, kamu lihat bagaimana priamu memanjakan aku kan? Kamu selamanya cuma pantas diinjak kakiku. Hianci, sekarang aku malah semakin penasaran ingin melihat ketika kamu tahu salah mencintai orang. Dan kehilangan segalanya. APA? Bos Hi, semua kartu bankmu sudah dibekukan, masih berani pasang lentera langit? Kamu benar-benar mempermainkan kami.
Satpam, Apa yang kamu bicarakan, kartu banku? Bagaimana mungkin bisa dibukukan? Pasti sistem kalian yang mengalami masalah. kami sudah periksa ulang beberapa kali. Tidak mungkin salah. Kalau kamu tidak segera membayar uangnya, kami akan menempuh jalur hukum. Menuntutmu lelang jahat, dan kamu akan masuk penjara selamanya. Kamu, Kakak Yanci, kita baru saja dijamin keluar dari kantor polisi. Aku tidak mau masuk lagi. Kakak Yanci. Shenyan, apa kamu yang bermain curang di belakang? Membekukan kartu banku, aku awalnya berpikir. Kamu main tarik ulur masih ada batasnya, tapi siapa sangka? Kamu benar-benar gila sampai segini. Cepat cairkan kartu banku. Hianci, kamu pakai kartu ban yang aku berikan. Buat bayar lampion untuk wanita itu. Masih berani minta aku cairkan lagi? Setelah dipecah belah, ternyata Bos Hee menggunakan uang istri sendiri untuk menyenangkan wanita lain. Benar-benar pria yang menyebalkan, makan nasi dari istri masih berlagak benar. Aku ludahi kamu. Oke, semua keramaian yang kamu lakukan cuma mau dapatkan perhatianku kan? Kalau kamu mau nurut, cairkan kartu banku, aku bisa buat kamu senang. Sampai lupa segalanya. Malam ini kita tidur bersama, aku akan kasih hadiah buat kamu, biar kamu cepat dapat anak. Kamu puas kan? Cukup puas. Masih mau terus gunakan organ palsumu untuk menipu aku? Shinyan, APA yang baru kamu ketakin? APA mungkin. Dia tahu, selama bertahun-tahun menikah, aku selalu menipunya? Kamu orang jahat, berani memukul kakak Yanci. Aku akan lawan kamu. Shinyan, kamu gila ya? Berani memukul kami? Hianci, Zheng Xihan. Kalian berdua pasangan mesum, dengarkan baik-baik. Aku Shenyan bukan orang yang bisa disembarangan dipermalukan. Jika orang menyerangku 1 inci, aku akan balas 1000 kali lipat. Membekukan kartu ban cuma permulaan. Hal-hal kotor yang kalian lakukan di belakangku, Aku akan minta kalian mengembalikannya berkali-kali lipat. Berhenti. Hal kotor apa? Shenyan, jelaskan dengan jelas. Pergi, biarkan aku lewat. Tuan Hee, uang untuk lampion belum kamu bayar lunas. Denda pun belum kamu bayar. Mau pergi begitu saja? Kamu benar-benar mau kita bertemu di pengadilan? Cuma kalung jelek, kembalikan saja ke kalian. Nanti setelah arus kasku pulih, denda lampion. Semua kerugian yang terjadi, aku Hee yang akan ganti semuanya. Sihan, berikan kalung itu padanya. Kakak Yanci, jantung bumi ini. Aku benar-benar sangat menyukainya. Bisakah kamu bersabar sedikit? Kamu bayarkan mereka memi kamu sebentar. Tolong jaga kalung ini untukku. Kakak Yanci, bintang bumi ini. Cuma ada satu di seluruh dunia. Harganya miliaran loh, kamu tahu kan? Ini impian semua gadis di dunia. Aku mohon sekali. Kakak Yanci, tolong cari jalan keluarnya dong. Dia benar-benar tiga demi sebuah kalung. Tidak peduli aku bisa dituntut atau dipukuli. Dulu Shenyan tidak pernah seperti ini. Bos Shen. Jujur saja, krisis yang dihadapi grup Hi saat ini sudah diketahui seluruh industri. Saya sangat menghargai bakat. Asal kamu mau setuju, saya siap tawarkan gaji 300 juta setahun untuk merekrutmu sebagai wakil direktur di perusahaan kami. Bosku, terima kasih atas apresiasinya. Saya, Shenyan, tidak punya kebiasaan pindah haluan saat suami dalam kesulitan. Grup Hi butuh saya. Saya akan temani Yanci melewati rintangan ini bersama. Baik. Dikasih muka malah enggak mau. Lengan saya sakit sekali. Berhenti. Kok bisa kalian memukul orang? Memangnya kalian berdua ini orang jahat? Jangan pukul, jangan pukul. Makan gaji buta, tipu uang istri, sok kaya. Dasar. Wanita jahat, selingkuhin suami orang, mau ambil kalung bernilai ratusan juta gratis. Aku pukul kamu mati. Jangan pukul lagi, jangan. Kalungnya buat kalian. Kakak Yanci tolong aku. Aku enggak mau kalungnya lagi. Aku kembalikan. Aku enggak mau lagi. Laporan kasus ini, beberapa hari ini, skandal tawar curang di Balai Lelang Jiao terus berlanjut. Diketahui, Balai Lelang telah menunjuk firma hukum terbaik di kota untuk menggugat direktur grup Hi. Anak durhaka,
Sudah ibu enggak kembali lain kali. Untuk baik-baik memperlakukan Shenyan, tapi hasilnya. Skandal dengan wanita lain malah jadi berita utama. Kamu sengaja mau bikin ibu mati marah ya? Yanci, bertahun-tahun ini kamu sibuk kerja. Yan Yan Yang rawat. Kami dua orang tua sepilah. Kamu hianati dia, hati ibu. Sangat sakit. Kakak Yanci tidak menyangka kakak ipar. Tidak hanya bekukan kartu kreditmu, tapi juga dengan sengaja. Adu domba ke orang tuamu, merusak hubunganmu dengan mereka. Kalau tidak, lebih baik aku bawa bayi ini. Kubur saja bersama. Dengan begitu, kakak ipar pasti tidak akan ribut lagi denganmu. Sihan, jangan bicara sembarangan. Shenyan, meski dia suka cari masalah, tapi dia tidak pernah berani benar-benar bikin aku marah. Semua yang dia lakukan cuma karena takut kehilangan aku. Aku rayu sedikit, pasti dia berhenti ribut. Kirim foto perut sispaku buat hadiahin dia. Malam ini, dia pasti senang sampai tidak bisa tidur. Tidak, aku tidak percaya. Tidak mungkin, benar-benar. Diblokir di WeChatku. Ini pasti menipu maslahatnya. Dia biasanya suka menghitung untung rugi. Dia yang ingin mendapatkan kasih sayangku. Pasti nggak bakal putus semua kontak denganku. Nomor teleponnya pasti belum diblokir. Maaf, pelanggan yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Tidak. Aku nggak percaya. Ini mustahil. Tidak, aku harus mencarinya, Shenyan. Kamu main-main APA lagi? Kira-kira. Dengan begini bisa mengendalikanku? Main pura-pura dingin. Juga jangan keterlaluan. Kak Yanci, jangan gegabah dulu. Luka di tubuhmu. Belum sembuh. Mbak mungkin cuma lagi kesal aja. Sepertinya, Shenyan mau cerai. Dengan Yanci. Bagus. Sudah lama aku berpura-pura. Akhirnya wanita yang mengganggu itu akan pergi. Aku akhirnya bisa gantikan dia jadi nyonya kaya raya. Tolong belikan beberapa suntikan induksi persalinan, secepatnya. Aku harus cepat-cepat lahirkan bayi dalam kandunganku, kunci mati. Pernikahan dengan Hianci. Sesuai perjanjian akuisisi. Hari ini adalah hari untuk bantu Shenyan ambil alih penuh grup perusahaan Hi. Mobilnya dipercepat lagi. Jangan sampai bikin Shenyan nunggu lama. Bosku, kamu kan sebenarnya peduli banget sama Bos Shen. Kenapa tiap kali kerja sama selalu ngomong kata-kata pedas dan tajam gitu sih? Yang nggak tahu, bisa ngira kalian musuh bebuyutan. Pedas atau musuh, yang penting aku bisa terus ada di sisinya, jaga dan lindungi dia. Aku sudah puas. Kamu yang ranking 1 itu ya? Nggak mau ngerjain PR-ku? Kamu tahu nggak ayahku itu ketua yayasan sekolah sini? Satu kata darinya, kamu langsung nggak bisa betah di sekolah. Bang! Anak nggak tahu diri kayak gini, pukul aja tiap hari. Dijamin dia lebih penurut dari anjing. WK. Aku. Aku paling gak suka orang yang jahat pakai kuasa kayak kalian. Kalau ada lagi, aku laporkan ke polisi. Ayahmu kan ketua yayasan, dia mau nggak dipanggil polisi buat ngopi ngobrol? Pergi sana. Oak. Bos Gu, kita sudah sampai. Shenyan. Budi tahun lalu tak terbalas. Hari ini aku ambil alih grup perusahaan Hi. Meski harus berdarah-darah, aku akan temanimu gila sampai akhir. Iya Bos Gu, ingatkah Anda? Saat masih mahasiswa, Anda pernah mendonorkan sperma sekali untuk biaya kuliah? Menurut investigasi bawahan, sperma itu dibeli orang. Oh, siapa? Untuk apa? Bos Gu,
Kau benar-benar menepati janji, ya. Katanya ya, dilakukan. Tentu saja, dulu di kampus kau demi aku. Berani menyinggung orang lain. Hari ini, mana mungkin aku mundur? Jangan lupa, kita orang-orang satu perahu yang sama. Ini apa? Ini hadiah besar yang kusiapkan untuk Hianci. Dan Zheng Xihan. Hadiah yang cukup membuat mereka menderita. Baik, ayo kita pergi. Xihan, lihat ini, kursi direktur baru. Buatan tangan Italia khusus pesanan. Lalu ini, set teh edisi terbatas global. Lemari minuman pun diganti baru semua. Isinya anggur-anggur koleksi premium. Wah, S.I. Han, ini pasti ulah Shen Yan. Dia, pasti untuk meminta maafku, jadi dia merenovasi kantor. Seluruhnya. kalau begitu, Shenyan tidak main-main lagi, ya? Tapi lihat, kenapa foto pernikahan di belakang ini hilang? Kamu tidak paham, Shen Yan itu. Memang tidak punya kemampuan lain, tapi cara dia menyenangkanku. Bermacam-macam. Kasihan juga dia, ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayangku, sampai segitunya. Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Kantor ini, kurencanakan untuk Guyun. Mulai hari ini, grup Gu akan mengambil alih grup Hi sepenuhnya. Kamu, Bangkrut. Tunggu saja jadi gelandangan. Shen Yan, kau gila. Bagaimana bisa kau menjual saham yang kau berikan padaku, seniwannya ke orang lain? Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Memukul wanita itu bukan kemampuan. Atau, selain memukul wanita, kau memang tidak punya kemampuan lain. Saham hilang, kartu bank dibekukan. Berarti, Hianci sekarang jadi orang miskin. Lalu aku bagaimana? Shen Yan. Tidak, istriku. Aku tahu semua yang kau lakukan ini. Menjual saham, membawa pria lain menemuiku, membuatku cemburu. Semua ini adalah trikmu, mundur untuk maju. Agar aku benar-benar jatuh cinta padamu, kan? Kau berhasil. Aku akan peduli dan sayang padamu selanjutnya. Ambil kembali sahamnya, oke? kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Aku kasih waktu 10 menit. Langsung bereskan barangmu dan pergi dari sini. Kalau tidak, para bodyguard ini dan orang yang bekerja jadi kita. Kamu. Saham itu adalah kesepakatan dari pernikahan dua keluarga kita. Kamu pikir, dengan menjual semuanya, aku jadi tidak berdaya? Seluruh karyawan grup ini, semua adalah orang-orangku. Kamu pikir mereka akan seperti kamu? Tidak tahu malu, mengkhianatiku? Betul. Selama seluruh karyawan grup ini mendukung kakak Yanci, aku masih punya kesempatan untuk jadi nyonya kaya raya. Shenyan, kamu pikir karyawan grup akan seperti kamu yang mengkhianati? Mereka pasti tidak akan mengundurkan diri. Bos Shen, ini adalah 1538 lembar. Permohonan pengunduran diri dari seluruh perusahaan. Oh iya, selain pengunduran diri, ini tambahan. 1538 lembar permohonan untuk bergabung dengan grup Gu. Permohonan. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku selalu baik pada mereka. Kemana makin mereka bisa berkhianat dengan kejam seperti ini? Katakan padaku. Apa Shen Yan yang memaksa kalian melakukan ini? Memaksa? Bos Hi, sejak grup ini berdiri, kamu demi si manis ini selalu memaksa kami, kan? Xihan, malam ini kamu dan timmu ada acara bonding. Nonton film saja. Kasih libur 3 hari lagi, istirahat yang cukup. Baru bisa kerja dengan baik, kan? Terima kasih, kakak Yanci. Kamu baik banget. Sama-sama. Oh, harus libur istirahat, acara bonding, ada nonton film. Pada sekretaris Seng dan timnya, itu urusan kami. Tapi kenapa kerjaan tim sekretaris Seng harus kami yang selesaikan dengan lembur? Ini tidak adil, kan? Karyawan Shen Yan. Sekarang sudah tidak tahu sopan santun begini? Aku yang bayar gaji kalian, kalian yang bekerja untukku. ITU sudah sewajarnya. Kalau tidak mau kerja, pergi saja dari sini. Barang yang tidak punya mata.
Aku. Apa yang kukatakan salah? Aku bayar gaji kalian. Kalian bekerja untukku. Hak apa lagi yang kalian punya? Untuk tidak puas? Dulu. Gaji kalian harus ditekan semati-matinya. Lihat kalian. Kamu. Gu mengambil alih grup He. Saya Gu, masih sangat bergantung pada Anda semua yang hadir di sini. Atas nama Presiden, saya berjanji kepada semua orang. Semua karyawan yang pindah dari grup He ke Gu. Gaji akan dilipat gandakan 5 kali, cuti tahunan ditambah 10 hari. Bagus. Ternyata, keputusan saya menjual saham ke Guyun dulu. Itu keputusan yang tepat. Shenyan, bagaimanapun juga aku masih suamimu. Kamu malah mau bersekongkol dengan orang asing. Menjatuhkan saya sampai mati? Bagaimana perasaan kita sebagai suami istri selama bertahun-tahun ini? Apa? Semuanya sudah kamu berikan ke anjing? Kamu bilang saya tidak peduli dengan perasaan suami istri? Lalu ketika Zheng Xihan dulu menghancurkan kepalanya sendiri dengan batu untuk memfitnah saya, apakah kamu pernah peduli dengan perasaan suami istri saat itu? Apa yang kamu omong kosong? Aku jelas melihat kamu yang mau pakai batu. Membena Sihan. Legipula, orang Wars Mana. Yang mau menghancurkan kepalanya sendiri dengan batu? Kakak, kamu gagal mencelakai orang, malah mau membalikkan keadaan di depan umum. Wajar saja, sejak dulu ketika kakak tidak punya bukti apapun. Kamu tetap memfitnah saya. Juga salah saya yang jabatan rendah dan perkataan tidak dihargai, apapun yang saya katakan tidak ada yang percaya. Ingin buktikan? Ketika grup Gu mengambil alih grup He. Dalam sistem keamanan, mereka menemukan sebuah video yang menarik. Yanci, lihat baik-baik. Apakah kamu buta dan bodoh sampai tertipu oleh orang jahat ini? Sihan, kamu menipu saya. Palsu, itu semua palsu kakak Yanci. Bagaimana kamu bisa percaya? Perkataan orang jahat ini. Mereka pakai video. Yang disenci saya untuk memfitnah saya. Bagaimana mungkin aku menipu MU, kakak Yanci? Aku tidak melakukannya. Apakah itu sintesis AI bisa diketahui dengan mudah sekali? Semua karyawan yang hadir bisa menjadi saksi. Bagaimana baiknya kepribadian Shen yang sehari-hari? Dan seburuk apa kepribadianmu Zheng Xihan? Hanya kamu Hianci yang buta dan bodoh. Kamu. Kalian semua diam. Jangan bicara lagi, kalian. Kalian semua berbohong. Bos Gu tidak salah menuduhmu sama sekali. Dulu saya melihat dengan mata kepala sendiri kamu menjiplak proposal. Bos Shen tidak memaksamu sama sekali. Tapi kamu dengan niat jahat menuduh bahwa Bos Shen yang memaksamu. Dan waktu kamu keracunan, aku jelas-jelas melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu yang menaruh pestisida ke dalam termosmu sendiri. Tapi detik berikutnya malah Bos Shen yang melakukannya. Dan kebakaran itu, kamu sendiri yang nyari mati sampai membakarnya. Kamu bukan orang baik, di depan satu wajah, di belakang wajah lain. Kamu sengaja menumpahkan kopi ke aku, orang jahat. Tidak cang malu, kamu cuma parasit di perusahaan ini. Kalian para penjahat ini, diam semua. Diam. Kakak Yanci, beraninya kamu memukulku. Memangnya kamu tidak pantas dipukul? Aku tak menyangka, kamu ternyata melakukan begitu banyak hal. Dan, di belakang layar, kamu adalah orang seperti ini. Kakak Yanci, aku memang menipumu tentang beberapa hal, tapi itu semua karena aku terlalu mencintaimu, makanya aku berbohong padamu. Di perutku masih ada anak kita. Apa kamu akan menyalahkan aku dan bayi karena hal-hal kecil ini? Sihan, kamu kenapa Sihan? Bayiku sepertinya mau keluar. Tolong belikan aku beberapa suntikan induksi darurat. Aku harus segera melahirkan anak di kandunganku, mengunci. Pernikahan dengan Hianci. Wah, apa karena suntikan induksi terlalu banyak, anaknya mau lahir? Apa aku akan jadi ayah? Bagus sekali. Sihan, aku antar kamu ke rumah sakit. Sebagai atasan Sihan, dia mau melahirkan sekarang. Aku antar dia ke rumah sakit, jangan berpikir macam-macam. Asalkan Shen yang tidak tahu anak itu milikku. Aku masih punya kesempatan untuk mengambil kembali saham. Kamu tidak perlu menjelaskan ini padaku. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Juga tidak peduli, aku datang hari ini Hanya menemani bos Gu urus serah terima. Kamu keras kepala saja, kamu. Kakak Yanci, perutku sakit sekali. Bayiku sepertinya mau keluar. Sihan tenang, aku sekarang antar kamu ke rumah sakit. Tidak perlu repot ke rumah sakit, perusahaan Gu punya tim perawatan sendiri. Perusahaanku saja sudah akan diambil alih oleh perusahaan He. Apakah kalian akan dengan baik hati membantu Sihan melahirkan? Siapa tahu niat jahat apa yang kalian sembunyikan. Anak itu tidak bersalah. Walaupun Zheng Xihan pantas mati.
Tapi aku tidak bisa melakukan hal sejahat itu seperti dia. Lagi pula, kalau dia tidak kuat di perjalanan, yang akan menderita cuma anaknya. Kakak Yanci, perutku sakit sekali. Bayiku sepertinya menendang-nendang aku. Baik, kita lakukan persalinan di sini saja. Kalau Sihan dan anaknya sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkan kalian. Ini kamu. Saat aku suruh asisten Yo akuisisi grup Hi, aku selidiki dalam. Zheng Xihan ini kehidupan pribadinya berantakan. Kamu bilang, kalau anak ini lahir, tidak mirip Hianchi. Hianchi tahu dia dikibuli. Ekspresinya bakal gimana ya? Sesuai kontrak, kamu cuma bantu aku akuisisi. Ambil alih grup Hi aja udah cukup. Kenapa kamu ngerjain ini semua? Kayak kamu gak suka lihat para preman sekolah gangguin aku. Aku juga gak suka lihat pasangan ini gangguin kamu. Ayo semangat. Coba lagi, anaknya mau keluar. Semoga Tuhan lindungi Lengkangci Sahan dan anaknya selamat. Semoga aku, Hianchi, punya penerus. Ngomong-ngomong, urusan ranjang, aku bisa dibilang juaranya pria. Jadi, anak yang dilahirkan Sahan. Pasti mirip aku banget dong. Lahir. Anaknya lahir. Cepetan, biar aku lihat. Kulit hitam. Ini nggak mungkin. Pasti aku berhalusinasi. Ini nggak mungkin. Aduh, kok lahirnya anak kulit hitam? Aduh, jijik banget. Nenek moyangku semua berkulit kuning tulen. Jangan-jangan di generasiku ini gennya mutasi. Hancur. Semua hancur. Apa jangan-jangan suntik perangsang persalinan itu mempercepat pengendapan pigmen? Atau jangan-jangan ini dari klien Afrika itu? Hianchi sangat perhatian sama keturunan. Dia orang yang sangat gengsi. Kalau tahu anak ini bermasalah, gimana aku bisa jadi Nyonya Hi? Sekretaris Zheng ini kelihatannya suci bersih, tapi siapa sangka mainnya di belakang. Ternyata internasional banget ya. Xiao Lengsang, Hokorn, sekretaris direktur lahirin bayi hitam. Mari kita ungkap bersama, apakah dia selingkuh di luar? Atau udah bobrok dari dulu? Ini juga kamu yang atur? Aku cuma mau semua orang tahu kebenaran aja. Siapa suruh Siaran Langsang? Matiin. Kamu mau nodain nama Sihan? Aku bakal bikin kalian. Semua bayar dengan nyawa. Jangan direkam. Lihat, teman-teman. Jangan direkam. Jangan direkam. Jangan direkam. Diam aja ngapain? Cepat bawa anaknya pergi. Cepetan. Bagaimana? Bos Hi takut seluruh netizen tahu? Kekasihmu melahirkan anak berkulit hitam. Panik ya? Apa yang kau bicarakan? Kekasih apa? Aku peduli pada Sihan. Hanya karena Sihan adalah bawahan saya. Saya sangat setia dalam pernikahan. Jangan kotori kata setia itu. Ini buktinya bulan lalu, kau bohong sedang lembur di kantor. Tapi malah ke hotel. Bermesraan dengan Zheng Xihan. Dari mana foto ini, Shenyan? Kau berani mengikuti saya? Kau menyelidiki saya? Ini bulan sebelumnya lagi, kau bohong. Bilang mau inspeksi pasar luar negeri ke Eropa. Gimana? Bawa pasarmu berbulan madu. Senang ya? Sayang, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kau pikirkan. Foto-foto ini sengaja dibuat orang untuk memecah belah kita. Hubungan suami istri. Percayalah padaku, hatiku. Hanya ada keluarga kita. Sampai sekarang kau masih bohong padaku. Setengah tahun lalu, kau bohong mau beli villa tepi danau. Untuk orang tua. Tapi hasilnya, kau ajak Zheng Xihan tinggal di sana. Pernikahan kita 3 tahun demi kekasihmu. Kau jaga diri, setiap malam pusing mikir. Cara matikan lampu bohongi aku. Ini. Setiap kali aku bilang padanya, matikan lampu lebih berasa. Sebenarnya, pakai yang ini. Kalau soal sperma, cuma beli barang murahan. Wanita kaku seperti dia. Ngerti apa? Bohong matikan lampu? Apa Hianchi bajingan ini? Masih lakukan hal lain yang menyakiti Shenyan? Orang seperti kau, tega meninggalkan, cuma cinta palsu. Munafik, pantas ditinggalkan semua orang. Hidup terlunta di jalanan. Ternyata kau sudah tahu dari dulu. Aku cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Kalau kau
Mau cerai, hitung-hitungan, hukum aku, boleh. TAPI. Bisakah kau kembalikan dulu sahamku? Sihan baru melahirkan, tubuhnya lemah. Anaknya butuh biaya. Aku harus bertanggung jawab pada mereka, kan? Aku. Mungkin bos sih belum tahu. Selama bertahun-tahun ini, Zheng Xihan yang kau manjakan habis-habisan. Sudah 10 tahun penuh terjun ke transaksi sesat. Terjangkit berbagai penyakit kewanitaan. Termasuk anak yang dilahirkan Zheng Xihan. Kemungkinan besar hasil main-main klien Afrika. Yang dilakukan, kau tidak Tuan seperti ini, sudah menyakiti Shen Yan selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar pantas mati. Tidak mungkin, Sihan. Gadis yang begitu bersih, aku tidak percaya. Dia main di luar selama 10 tahun. Pasti kamu dan Shen Yan bersekongkol menipuku. Sihan si Pak Helyuer, jelaskan pada mereka. Pasti mereka yang memfitnahmu, kamu selalu yang paling suci dan bersih, kan? Kak Yanci, aku baru saja melahirkan. Aku belum rapi pakaiannya. Tunggu sebentar. Gejala virus belakangan makin jelas. Jangan sampai dia lihat. Ini penyakit kelamin, Sihan dia kena jirus. Aku. Kak Yanci dengar penjelasanku, ini eksim kehamilan, alergi. Kak Yanci, Kak Yanci aku. Pemandangan bau busuk itu, jelas kamu main di luar. Busuk banget, kira aku nggak kenal? Nggak heran anaknya berkulit hitam, kukira aku berhalusinasi. Aku bahkan kira genku bermutasi, cuma nggak kepikiran. Kamu selingkuhin aku. Zheng Xihan kamu jahat banget. Kak Yanci aku akui, dulu. Aku kerja nggak bener, tapi aku tulus cinta kamu, aku mohon. Maafin aku, sekali ini doang ya. Bos Gu, hari ini hari baik grup Gu ambil alih. Hi Group, 2 orang jahat ini bawa sial. Usir mereka. Kedua orang ini kalau berani masuk grup. Lihat sekali pukul sekali, usir. Jangan Kak Yanci, tolongin aku. Shen Yan aku tahu salah. Kasih kesempatan lagi, aku beneran tahu salah. Enggak, ini perusahaanku, kalian berani? Shen Yan kamu wanita beracun. Aku nggak bakal biarkan kamu mati enak. Bos Shen, Anda jual semua saham ke grup Gu. Bantu karyawan naik gaji, rencana Anda sendiri? Gimana? Tetap di sini bantu aku, posisi terserah. Gaji terserah kamu, asal kamu mau tinggal. Hianci bertahun-tahun ini, tiap malam pakai organ palsu. Menggunakan sperma orang lain, menipu dan menghancurkan aku, sekarang. Bahkan aku sendiri tidak tahu siapa sebenarnya ayah dari bayi di kandunganku ini. Bos Gu, terima kasih atas kebaikanmu. Aku sedang hamil, mungkin sulit untuk menjalankan tugas di grup perusahaan. Tunggu sampai urusan pribadiku selesai dulu. Aku. Setiap malam memutar otak, bagaimana cara mematikan lampu untuk menipuku. Mematikan lampu untuk menipu. Apakah Shen Yan dan Hianci tidak pernah benar-benar tidur bersama? Kamu selidiki, apakah anak di kandungan Shen Yan adalah milik Hianci, si jahat itu? Semua karena Shen Yan, wanita jahat itu. Membuatku tidak punya uang sama sekali. Aku sebagai anak tunggal orang tua. Mereka pasti akan turun tangan. Membantu aku mendapatkan kembali sahamku. Membantu aku bangkit kembali. Kakak Yanci, cepat buka pintu mobilnya. Zheng Shihon. Kumohon, Kak Yanci, jika aku meninggalkanmu, aku benar-benar tidak bisa hidup. Kakak Yanci, jangan pergi, buka pintu mobilnya. Kakak Yanci, jangan pergi, kamu lupa? Dulu saat gempa, aku yang menyelamatkanmu, memberi kesempatan hidup kedua. Kamu pernah bilang, akan menjagaku seumur hidup. Kak Yanci. Ya, dulu memang Sihan yang menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawa. Sekarang aku menganggapnya sakit dan tidak menginginkannya lagi.
Apakah terlalu tidak tahu berterima kasih? Yanqi, Kakak Yanqi, jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Aku berjanji padamu. Pekerjaan gelap yang kulakukan sebelumnya hanya karena kebodohan sesaat. Tapi aku bersumpah, Setelah bersamamu, aku tidak pernah membiarkan pria lain menyentuhku lagi. percayalah padaku. Ya, Kak Yanqi. Percayalah padaku. Baiklah, melihat dulu kamu pernah menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawa. Aku bisa memaafkan masa lalu. TAPI. Aku akan berdamai dengan Shenyan. Kamu nanti, jangan ikut campur lagi dan merusak pernikahanku dengan Shenyan. Kalau tidak, aku akan sulit mendapatkan kembali sahamku. Ikut campur merusak. Kakak Yanqi, aku yang menyelamatkan nyawamu. Kamu pernah bilang akan menjagaku seumur hidup. Kak Yanqi, Kamu jahat? Kapan kamu menyelamatkan anakku? Ayah ibu, kenapa kalian keluar? halo Paman dan Bibi. Ayah, bagaimana bisa ayah memukul orang senaknya? Ayah bahkan memukulku. Aku kan anak kesayangan satu-satunya ayah. Anak apa anak? Ayah dengan wanita jahat, ini sudah jadi berita utama. Sudah berhari-hari. Muka keluargahi. Dan muka tua kami, ayah dan ibumu, sudah tercoreng olehmu. Masih berani panggil aku ayah? Aku anggap tak pernah punya anak. Kamu anak durhaka. Yanqi, ibu menyuruhmu memperlakukan Yanyan dengan baik. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Terpikat oleh wanita jahat ini, sampai hilang akal. Menyakiti Yanyan, gadis yang begitu baik. Ini seperti menusuk hati ibu dengan pisau. Aduh, ayah ibu, aku pulang kali ini untuk menemui kalian. Membahas soal Shenyan. Ada apapun, mari kita bicara di dalam rumah. Minker. Aduh ayah. Bawa barang kotor ini, masih mau masuk pintu keluarga Hi? Yanqi. Kamu merasa hidupku terlalu panjang, ya? Kamu memang ingin membuatku mati kesal di depan rumah ini, baru senang, ya? Ayah ibu, dengarkan penjelasanku. S.I. Hantia. Tidak seburuk yang kalian pikirkan. Dia bahkan pernah menyelamatkan nyawaku. Benar, Kamu. Bapak tua. Yanqi, jangan bikin ayahmu kesal lagi. Yang menyelamatkan nyawamu dulu dengan mengorbankan diri, jelas-jelas Yanyan. Selesai, semuanya selesai. Yanqi sebelumnya bisa menolerirku. Itu karena aku bohong padanya, bilang yang menyelamatkannya saat gempa adalah aku. Kalau dia tahu aku palsu, pasti dia akan membunuhku. Ibu, apa yang ibu katakan tadi? Ibu tidak membohongiku, kan? Orang yang menyelamatkanku, mana mungkin? Shenyan, wanita jahat ITU. Dia justru ingin aku mati. Wanita jahat. Yanqi, hati nuranimu dimakan anjing, ya? Dulu kalau bukan Shenyan, Yang menggigit pembuluh darahnya sendiri untuk menyelamatkanmu. kau sudah mati terkubur di runtuhan gempa. Ibu, apa yang ibu katakan benar? Syukurlah, yang penting Yanqi bisa pulang hidup-hidup. Aku rela umurku berkurang 10 tahun, 20 tahun pun rela. Tidak akan ada masalah. Minggir, semua minggir. Ada korban luka. Yanqi. Yanqi, Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Anakmu terjebak di dalam reruntuhan. Dehidrasi parah itu seperti nyaris mati. Kalau bukan karena gadis itu menggigit pembuluh darahnya sendiri, memberinya minum darah, kemungkinan besar dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Ibu, serius? Yang menyelamatkanku benar-benar Shenyan? Bangsat. Emakmu bakal bohong soal ginian? Waktu itu nggak cuma kita. Ada juga dokter, relawan, tim penyelamat. Siapa yang nggak tahu? Kuma Eluaya. Tunggu Butamata, anak durhaka yang dikibulan. Sama orang jahat entah dari mana, mulutnya penuh kebohongan. Dibodohin habis-habisan. Anak keluarga Hi ini menganggap Muzu sebagai penyelamat, sampai dianggap harta. Nggak cuma buta mata, tapi juga buta hati. Ini semua karma buruk. Karma apaan sih? Yanqi ini lebih buruk dari Chen Ximei. bahkan lebih rendah dari binatang, sialan. Aduh. Yanqi.
Yan Chige, bukan gini ceritanya. Dengerin penjelasanku dong, beneran bukan gini. Jelasin, Jeng S. Ihan. Cuma bisa bilang jelasin ya? Nyelamatin aku waktu gempa itu palsu. Suci dan murni itu palsu, anak itu punyaku juga palsu. Hian Chi di matamu. Dari awal sampai akhir, cuma lucunya? Bukan gini, Yan Chige. Aku beneran cinta sama elu. Jeng S. Ihan. Sekarang aku pengen bunuh lu. Dari pertama ketemu. Eloy udah ngitungin aku, udah bohongin aku. Shenyan nyelamatin aku, gigit pembuluh darahnya sendiri. Berani-beraninya lu ngambil jasanya. Jahat banget. Lu tuh orang paling jahat di dunia, lu yang ngerusak hidup gue. Sekarang bilang gue jahat, bilang gue wanita jahat. Dulu siapa yang tiap hari SMS, cari-cari cara, ngajak gue ke hotel. Sayang, malam ini ketemuan di tempat biasa. Ini semua gue yang maksa lo ngomong? Hian Chi, dulu kan elu yang mulai godain gue. Pahi, ini laporan analisis keuangan. Bulan lalu, silakan dicek. Kalau nggak ada apa-apa, saya permisi dulu. Tunggu dulu. Jam tangan Patek Philippe ini, hadiah dari klien grup. Harganya 500 juta. Nggak kepake juga buat gue, buat lu aja. Anggap saja ini hadiah karena kamu jago bikin laporan di kantor. Wah, cocok banget sama warna kulitmu. Yanchi, kalau saja kamu bisa mengendalikan nafsu rendahmu, hal ini tidak akan sampai seperti sekarang. Yanchi, nasib burukmu ini semua karena ulahmu sendiri. Diam, wanita gila. Diam. Kamu malu karena kata-kataku. Kalau aku bisa membuatmu senang, aku adalah harta karunmu. Kalau aku sudah tidak berguna lagi bagimu, aku akan jadi sampah yang mudah kamu buang. Hian Chi, kalau soal hina diri, kamu lebih hina diriku. Oh iya, soal ranjang, kamu tidak pernah memuaskanku. Hian Chi, kamu bukan laki-laki sejati. Aku cekik kamu. Wanita berakan pembohong ini. Berani-beraninya bicara. Yanchi, Gimana Yanchi? Jahatnya. Aku akan membunuhmu. Yanchi. Shenyan, kenapa aku yang hancur? Sementara kamu bisa hidup enak. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu jadi wanita jahat. Yang lebih kotor dariku, dibenci semua orang. Dengar-dengar, Zheng Xihan dan Hian Chi bertengkar hebat. Zheng Xihan menendang selangkangan Hian Chi tepat sasaran. Hian Chi pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Bahkan kalau sampai mandul, itu juga salahnya sendiri.
hidup. Shenyan, soal pekerjaan. Kalau kamu tidak buru-buru, aku paham dan bisa tunggu. Tapi, soal kehidupan pribadi, pernah nggak kamu pertimbangkan untuk memulai hubungan baru? Misalnya, menikah lagi. Apa-apaan sih? Jomblo itu enak banget. Bebas dan tenang. Nikah lagi itu ribet banget. Aku ke toilet dulu. Kerjasama dengan Shen Group ini kan sudah sepakat bagi hasil 50-50. Kenapa keuntunganku jadi 70%? Aku tidak setuju. Bos Gu, rantai keuangan grup putus. Bulan depan, gaji karyawan sudah tidak bisa dibayar. Sekarang bukan waktunya bicara moral. Untuk keadaan darurat, kamu sampai menggadaikan rumah. Sekarang demi orang luar, mau taruh seluruh perusahaan sampai bangkrut? Kalian sama sekali tidak. Shenyan, kau... Shenyan, syarat yang sewenang-wenang ini bagimu. Itu sama sekali tidak adil. Tenanglah. Guyun, ingatlah yang aku minati. Bukan syarat yang sewenang-wenang ini yang aku minati. Adalah dirimu, Guyun. %2 keuntungan untuk membeli masa depan yang aku yakini. Jangan membuatku kecewa. Shenyan. 2% keuntungan itu, aku bayar dengan sebuah pernikahan. Beranikah kau menerimanya? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Shenyan. Ini yang dikirim Zheng Xihan untukku. Cewek yang harus aku cari, malam ini aku beruntung sekali. Lepaskan aku. Afrodisiak dari Zheng Xihan memang manjur sekali. Tunggu aku puas dulu, baru kita buka siaran langsung. Unggah semua body seksi kamu ke sana. Heh ayo sayang. Shenyan. Siapa kamu? Kilyar sana. Kamu merusak urusanku. Aku mau minta nyawamu. Bawa dia ke laut untuk dijadikan makanan ikan. Baik. Shenyan, apa yang terjadi padamu? Panas. Aku sangat panas. Aku sudah tidur dengan Guyun. Shenyan, kamu tidak bisa menahan diri hanya karena melihat wajah tampannya? Benar-benar kecantikan bisa menghancurkan segalanya dan juga menghancurkanku. Apalagi, Di dalam perutmu masih ada nyawa kecil loh. Apa kamu mau tidak bertanggung jawab? Begitu saja. Meninggalkan semua hal dan pergi begitu saja? kau sudah bangun? Semalam aku mabuk, jadi anggap saja. Anggap apa?
Semalam kan kamu yang mau bersamaku. Kita semua orang dewasa, Bos Gu. Jangan tidak sanggup menerima seperti ini, besok kamu pasti akan lupa padaku. Ini adalah pertama kaliku. Jadi kamu harus bertanggung jawab padaku. Lalu bagaimana kau mau aku bertanggung jawab? Pertama kali, jangan-jangan minta aku ganti 100 miliar, ya? Nikah dengan saya. %30 saham grup Gu adalah maharku untukmu. Guyun, aku sudah pernah menikah. Aku tahu, kan baru saja cerai. Tapi semalam cuma kecelakaan, kita nggak saling suka. Shenyan, ayahku sakit parah, mau meninggal. Cita-cita terbesarnya adalah lihatku menikah dan punya anak. Kamu bisa bantu aku? Aku hamil. Kamu masih mau? Kamu hamil, dia masih selingkuh? Hianci si jahat ini. Sebenarnya, dia nggak pernah sentuh aku. Gak sentuh kamu? Lalu, anaknya itu? Aku dan Hianci menikah 3 tahun. Dia jaga kesuciannya untuk Seng Sihan. Tiap malam. Pakai alat palsu yang dibeli buat tipu aku. Dia olesin alat palsu itu. Dengan sperma beli. Jadi, Sekarang aku nggak tahu, ayah anak ini siapa. Semalam, aku yang gegabah. Punya anak juga bagus. Dapat 1, bonus 1. 3 hari lagi. Adain pernikahan kita. Oke? oke. Tunggu. Ini, pegang. Bos Gu, mobilnya udah siap, bisa berangkat kapan aja. Nona Shen itu kamu, selama ini. Orang yang selalu dia suka. Iya, ayo pergi. Bos Gu, Anda dan Nona Shen memang jodoh ya. Berdasarkan penyelidikanku, dulu Hianci. Beli sperma kamu, dipakai ke Nona Shen. Anda mau jadi ayah. Apa bos Hi tahu Nona Shen? Hamil anaknya? Shenyan, aku salah. Shenyan, aku salah. Shenyan, kamu di mana? Yanchi, Ayah, ibu, aku kenapa di sini? Yanchi. Tendangan Seng Sihan itu. Tendangan mati, bagian ini udah mati total. Seng Sihan, kamu si jahat. Berani-beraninya kamu. Aku bunuh kamu. Yanchi, Kalau bukan karena kau buta mata dan bodoh hati, membawalah berisa namanya Seng Sihan, ke dekatmu sendiri, bagaimana mungkin Tuhan membiarkan keluarga Hi kami punah keturunannya. Shenyan sudah menyelamatkan seluruh keluarga kami, tapi pada akhirnya, karena kau anak durhaka ini, dia diusir pergi. Benar-benar sial punya keluarga seperti ini. APA, ayah, ibu, Shenyan juga pernah menyelamatkan kalian? Kenapa aku tidak tahu? Dulu, ketika aku dan ayahmu jalan-jalan naik mobil sendiri, kami mengalami kecelakaan. kami telepon kamu bilang sibuk kerja, langsung menutup teleponnya. Shenyanlah yang datang ke rumah sakit secepatnya. Dia merawat kami dengan tanpa mengeluh lelah. Dalam pembuluh darah aku dan ibumu, sampai sekarang masih mengalir. Darah yang didonasikan Shenyan. Kalau tidak ada dia, keluarga ini sudah hancur sejak lama. Jadi ternyata, Shenyan untuk keluarga kita sudah berkorban sebanyak ini. Perbuatan buruk yang kamu lakukan, kami tidak punya muka untuk meminta pengampunan Shenyan dan meminta dia kembali ke keluarga ini. Tapi, utang budi keluarga kita pada Shenyan harus kita bayar. Nanti kalau luka-lukamu sudah lebih baik, kamu langsung pergi minta maaf padanya. Yanchi, kita sebagai manusia,
Tidak boleh kehilangan hati nurani. Aku harus cari Shenyan. Luka jahitanmu belum sembuh loh. Shenyan, kamu harus tunggu aku. Ketika aku menikah dengan Hyangchi, hari itu aku sangat senang. Kupikir aku sudah menikah dengan cinta. Tapi tidak disangka berakhir dengan menyedihkan. Untungnya pernikahan dengan Guyun, dia memberiku. Pernikahan yang bahagia. Benar-benar pasangan yang serasi. Nyonya Gu sangat cantik. Ku dengar bos Gu sudah menunggu orang yang dia cintai. Tidak pernah menikah sampai sekarang, ternyata Nyonya Gu. Adalah orang yang dia tunggu itu. Guyun juga punya orang yang dia cintai. Selanjutnya, Marilla Kejua Penggantin Baru bertukar Sinsen. Tuan Guyun, apakah Anda bersedia menikahi Nona Shenyan menjadi istri Anda, apapun dalam kondisi miskin maupun kaya? Saya bersedia. Nyonya Shenyan, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Guyun menjadi suami Anda? Saya Shenyan, jangan menikah dia. Shenyan, jangan kau naik dengannya. Aduh, ini bukan Hibos yang diberita itu. Yang bangkrut dan gulung tikar itu, dia bilang apa tadi? Jangan nikah dengannya? Mau ngerebut pengantin? Ya? Hyangchi, kau tidak seharusnya ada di sini. Ini pernikahan kami. Kau tidak diundang. Shenyan, meski ada kesalahpahaman antara kita, tapi kita belum bercerai. Kau tidak bisa semena-mena membuangku lalu menikah dengan pria lain. Kesalahpahaman? Masalah kau dengan Zhengxi hanya memuakan itu. Cukup disebut kesalahpahaman, lalu selesai? Kau tetap sama, sungguh menjijikan. Kita sudah bercerai. Kau yang tanda tangani suratnya. APA. Tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatangani surat cerai apapun. Itu karena kau tidak pernah peduli. Dokumen apa yang kuminta kau tanda tangani? Coba kau lihat baik-baik. Kau tidak lihat isi kontraknya? Tidak perlu. Menurutku, pasti cuma hal-hal sepele lagi. Mau minta aku kirimkan sesuatu? Aku penuhi, sekarang. Kau bisa pergi gantikan Sihan menanggung kesalahan, kan? Sudah selesai baca? Kalau sudah, pergi. Jangan ganggu pernikahanku dengan Yan Yan. Aku tahu, aku banyak berbuat salah. Dulu. Saat gempa, yang gigit pembuluh darah selamatkan aku adalah kau. Kau yang selalu berkorban untuk keluarga He. Aku yang bodoh. Sampai memanjakan Zhengxi Han. Aku bukan manusia. Aku akan berubah. Kumohon pulang denganku ya? Lalu, Cukup dengan janji, akan berubah semua penderitaanku. Selama bertahun-tahun ini jadi lunas? Hyangchi, pernikahan kita sudah berakhir. Maaf, aku akan habiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Kalau kau benci Zhengxi Han, aku punya cara buat hilangkan dia dari dunia ini. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Cukup. Hyangchi, ini pernikahanku dengan Yan Yan. Kamu tidak boleh lancang di sini. Segera pergi. Orang bermarga Gu, dengar aku bicara baik-baik. Shenyan hanya bisa jadi istriku. Hari ini bahkan jika Raja Surga datang pun, kau tidak akan bisa dapatkan dia. Dari sisiku untuk membawanya pergi. Dapatkan? Aku dan Yan Yan saling mencintai. Ngomongin apa tentang mendapatkan? Bandingkan denganmu, orang yang selingkuh saat masih menikah, pantas kau ditinggalkan. Jangan sentuh dia. Shenyan, kau hamil? Nona Shen sedang mengandung anak bos Gu. Dia tidak mungkin pergi bersamamu. Benar, keluargaku hanya punya satu keturunan selama 10 generasi. Tidak mungkin membiarkan darah keluarga mereka mengalir keluar dari keluarga.
Yang Daikendang Shenyan. Bukanlah darah keturunan Guyun sama sekali. Shenyan, kau keluar dari keluarga He. Belum bahkan 1 bulan, jika dihitung dari waktunya. Anak yang kau kandung bukan anak Guyun. Itu anakku kan? APA? Anak di perut Nona Shen. Ternyata adalah anak bos He. Jika bosku menikahi Nona Shen, Bukankah itu berarti dia membesarkan anak untuk keluarga He? Dia jadi penerima tabungan loh. Bukan anak kandung bos Gu. Sangat memalukan jika sampai tersebar keluar. Maaf Shenyan, aku tidak menyangka. Memakai sperma palsu dengan organ palsu pun bisa membuatmu hamil. Tapi demi mendapatkanmu kembali, sekarang aku hanya bisa menipumu. Ya. Anak di perutku. Bukan anak Guyun. Tapi juga bukan anakmu Hianci. Apa kau lupa? Dulu kau untuk menipuku. Kau beli sperma palsu dari tempat lain. Kau ternyata tahu? Bagaimana mungkin kau tahu tentang itu? Shenyan. Aku salah, dulu aku yang buta karena nafsu. Aku berjanji padamu, asalkan kau pulang bersamaku, aku tidak akan membenci MU. Anak ini, aku akan anggap sebagai anak kandungku sendiri, untuk ku besarkan. Kau benar-benar membuatku muak. Para kerabat dan teman-teman sekalian. Anak di perutku. Memang bukan anak bosku. Aku mengerti kekhawatiran kalian. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan bosku mendapatkan celah dari orang lain. Bosku, kau orang yang baik dan juga sangat hebat. Nanti, pasti akan bertemu wanita yang lebih baik. Pernikahan kita dibatalkan saja. Kamu benar-benar pikir aku menikahimu hanya karena ayahku sakit parah dan keluarga mendesakku untuk menikah? Benarkah? Kamu anggap aku orang yang sembarangan begitu? Kamu, Masih ingatkah kamu? Dulu kamu pernah membantu saya menegaskan kelompok preman sekolah itu? Aku ambil orang seperti kalian menggunakan kelas untuk menindas orang lain. jika terjadi lagi, aku akan laporkan kalian ke polisi. Orang tua kamu kan pengurus sekolah, lihat saja apakah dia mau. Diundang polisi untuk berbicara baik-baik. Pergi. Itu semua sudah bertahun-tahun yang lalu. Tapi justru sejak saat itu, aku mulai menyukaimu. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menunggumu. Akhirnya aku bisa menunggumu menikah denganku. Jadi, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Siapapun ayah anak di perutmu, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu. Ternyata Guyun sudah menungguku selama bertahun-tahun ini. Tapi anak yang dikandungnya, bagaimanapun juga bukan anak keluarga Gu. Keluarga Gu hanya punya 1 keturunan selama 10 generasi. Apakah akan berhenti di generasi ini? Membuat keluarga Gu kehilangan keturunan adalah ketidakbakti terbesar. Ya benar. Shenyan, maafkan aku. Aku tidak bisa membiarkanmu meninggalkanku. Apakah kamu tidak ingin tahu? Siapa ayah kandung anak itu? Apa maksudmu? Jangan-jangan sperma ini. Bukan yang kamu beli secara sembarangan? Itu sperma yang kubeli, tentu saja aku tahu. Siapa ayah kandung anak itu? Lihat penampilan bosku, sepertinya dia tidak tahu. Anak itu memang dia yang ayahnya. Kembali bersamaku, aku akan memberitahumu. Jika tidak, aku akan membawa ayah kandung anak itu. Menemui kamu, kamu pasti tidak mau itu kan? Kamu bajingan. Yan. Jangan. Guyun, aku benar-benar tidak ingin suatu hari nanti. Tiba-tiba ada pria yang datang ke rumah. Mengaku sebagai ayah kandung anakku. Bos He bicara dengan sangat yakin. Beranikah kamu mengatakannya? Siapa sebenarnya anak yang dikandung Nona Shen?
Bagaimana jika Bos He hanya berbohong pada kita semua? Bosi, jika kamu tidak bisa mengatakan siapa ayah anak itu berarti kamu berbohong. Pernikahan aku dan Yan Yan akan tetap berlangsung. Jangan harap kamu bisa merusaknya. Shen-yan, ayah kandung anak ini. Mungkin orang asing, mungkin juga pengemis. Tapi jangan khawatir, aku pasti tidak akan merendahkanmu. Asalkan kamu ikut aku pulang, anak ini. Akan kuperlakukan seperti anakku sendiri. Seumur hidupku. Meski tidak menikah lagi, aku tidak akan ikut kamu pulang. Tidak apa-apa, asalkan kamu tidak menikah dengan Guyun. Suatu hari nanti, aku akan meminta maafmu. Jika Bos He tidak mengatakan siapa ayah anak ini lagi, pernikahan kita akan dilanjutkan. Hei tunggu, karena kamu sangat ingin tahu, biar aku membuatmu putus asa sepenuhnya. Aku mengambil ayah anak dari Ban Gen. Ternyata Bossy memberikan sperma Bos Gu kepada Nona Shan. Dengan begitu, Bos He justru memfasilitasi pernikahan Bos Gu dengan Nona Shen. Anakku. Ternyata adalah milikmu? Iya, anak yang kamu kandung adalah milikku. Bos Gu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku pernah mendonorkan sperma sekali, kemudian ketahuan dibeli orang. Lalu aku menyuruh asisten Yo menyelidikinya. Ini hasil penyelidikannya. Ayah anakku. Benar-benar adalah Bos Gu. Bagaimana mungkin kebetulan seperti ini? Tidak. Anak Shen-yan. Ternyata adalah milik Guyun? Tidak mungkin, kalau begitu, aku bukannya. Menyerahkan Shen-yan kepada Guyun? Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Bos He, jangan-jangan kamu benar-benar mengira dirimu subur? Kamu lihat sendiri. Oligospermia berat. Tidak. Bagaimana mungkin? Apakah tanpa Zheng Xihan merusak alat vitalku, aku memang terlahir dengan oligospermia berat? Ya Tuhan, beginikah hukumanmu untukku? Pengawal, buang dia keluar. Tidak. Shen-yan, jangan tinggalkan aku. Pernikahan dilanjutkan. Selanjutnya, silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Shen-yan, apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Aku salah. Aku sangat merindukanmu. Kak, aku sudah 3 hari tidak makan. Aku mohon padamu. Asal kau memberiku sesuap nasi, apapun akan kulakukan. Semuanya bisa. Pergi. Kalau kulihat kau lagi, Cubana kau. Dengar ya? Zheng Sihan. Hian Chi, kenapa kau di sini? Dasar gila. Kau mau apa? Jangan mendekat. Kau yang jahat ini menghancurkan hidupku. Akan kukirim kau ke neraka. Ke neraka. Berhenti.
Suamiku. Kau baru saja membentuk departemen proyek baru, pasti butuh uang di mana-mana. 2 miliar ini adalah tabunganku sehari-hari. Ambil dulu untuk digunakan. Aku, Xianyan, tidak punya kebiasaan meninggalkan suami saat dia dalam kesulitan. Perusahaan He membutuhkanku. Aku akan menemani Yanqi melewati rintangan ini bersama. Shen Yan, aku yang bersalah padamu. Tapi bertemu denganmu adalah hal paling beruntung dalam hidupku, Hianqi. Utangku padamu, biar ku bayar di neraka. Selamat tinggal. Aneh, bukankah bunga hiacint baru layu beberapa bulan lagi? Kenapa tahun ini layu lebih awal? Aku sudah belikan anak beberapa set pakaian lebih awal. Mari kita lihat bersama.